Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Sri Dwi Retnawati, mahasiswi Universitas Terbuka Surabaya. Kali ini saya akan melakukan uji praktikum IPA dengan tema uji lemak. Di sini saya memiliki tujuan untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Nah, berikut ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk praktek uji lemak. Yang pertama ada air, kemudian minyak, ada susu, ada margarin, ada santan, kemudian kemiri, jagung, biji kacang tanah kering, wortel, singkong, seledri, lilin, pepaya, senter, kertas coklat. Nah, langkah pertama kita ambil berapa tetes air, kita teteskan pada kertas coklat. Selanjutnya adalah minyak. Ini sebagai indikator nantinya apakah mengandung lemak atau tidak. Oke, cukup 3 tetes saja. Kita biarkan selama kurang lebih 10 menit, nanti kita akan lihat hasilnya. Nah, berikut ini mari kita cek bagaimana reaksi setelah 10 menit kemudian. Ini pada bahan air, kita tidak menemukan ada bekas apa-apa ya pada kertas tersebut. Sementara pada minyak, nah ini kita di sini menemukan ada seperti spot gitu ya, seperti noda ya yang membekas di sini. Artinya ini menandakan bahwa minyak ini mengandung lemak. Nah, ini akan menjadikan indikator bagi kita semua untuk bahan-bahan yang berikutnya yang akan kita gunakan untuk mendeteksi kadar lemak pada bahan makanan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan uji cobakan susu. Kita tuangkan beberapa tetes pada kertas coklat. Margarin kita oleskan. Santan kita ambil sedikit, kita tuangkan ke media kertas. Selanjutnya untuk kacang, ini kita gosok-gosokkan di kertas. Oke. Nah, kemudian selanjutnya pepaya juga kita gosok-gosokkan sebanyak 10 kali. Begitu pula dengan jagung, kita gosok-gosokkan juga. Oke. Kemudian ini kemiri, kita gosok-gosokkan juga. Itu pula kita gosok-gosokkan pada singkong di sini. Sebanyak 10 kali gosokan. Daun seledri kita gosok-gosokkan. Kemudian terakhir adalah wortel. Sama kita gosok-gosokkan. Diamkan selama beberapa lama. Kita akan cek hasilnya pada setelah mendapat pencahayaan nanti. Jadi kurang lebih 10 menit kita tunggu reaksinya. Jadi kita cek kembali. Sebagai indikator pertama adalah yang memiliki spot ini adalah minyak. Kemudian hasil berikutnya kita cek susu bagaimana. Nah, ini tidak ada spot, jadi tidak mengandung lemak. Kemudian margarin. Nah, di sini ada spotnya mengandung lemak. Kemudian santan. Ini juga ada spot di sini mengandung lemak. Kemudian kacang, ini juga nampak ya, ada spotnya mengandung lemak. Sementara jagung di sini tidak menampakkan adanya
spot, jadi di sini tidak mengandung lemak. Kemudian kemiri. Nah, di sini kemiri juga menunjukkan adanya spot ya. Di sini juga mengandung lemak. Kemudian pepaya, di sini tidak menunjukkan apa-apa. Kemudian wortel. Wortel juga tidak menunjukkan adanya spot. Singkong juga tidak menunjukkan adanya spot. Seledri juga demikian. Berdasarkan hasil praktik tadi yang sudah kita lakukan menunjukkan bahwa beberapa bahan makanan yang mengandung lemak diantaranya adalah minyak, margarin, santan, kacang, dan juga kemiri. Baik, pertanyaan nomor 1 saya jawab. Jadi bagaimana rasanya bekas usapan dari kemiri pada bagian kertas. Nah, di sini pada kemiri, usapan setelah saya usapkan begini terasa di sini lembab dan nampak di sini ya. Nah, ini. Kemudian pada bagian seledri ini saya tidak merasakan apa-apa, jadi sama seperti kertas biasa semula. Kemudian ini pada bagian pepaya juga demikian, saya tidak ada rasa lembab dan kering. Dan di sini bagaimana saat tersebut disorot atau diterangi oleh lampu senter, terlihatnya seperti apa? Nah, di sini pepaya ini tidak nampak adanya noda bekas minyak ya, atau tidak ada spot di sini. Jadi tidak mengandung lemak. Seledri juga demikian, di sini tidak ada spot, tidak ada noda bekas minyak, sehingga ini juga tidak mengandung lemak. Sementara kemiri, nah di sini nampak ya. Nah, dengan diberi cahaya saja sudah nampak di sini ada spot, ada noda bekas minyak. Nah, ini menandakan bahwa kemiri mengandung zat lemak. Nah, jawaban atas pertanyaan terakhir, bahan apa sajakah yang mengandung sumber lemak? Yang pertama adalah minyak, kemudian kacang tanah, kemudian kemiri, berikutnya santan, dan juga margarin. Nah, inilah bahan makanan yang mengandung sumber lemak. Demikianlah bahasan tentang bahan makanan atau uji lemak pada bahan makanan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.